Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau semua sehat. Silakan untuk mengawali pembelajaran kali ini dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu Mbak Jessica. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa berkepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bisa. Selamat pagi. Agar tambah semangat ya untuk pembelajaran kali ini, silahkan Anda bisa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar nanti yang dipimpin oleh Mbak Slavina. Silahkan Mbak Slavina untuk dipimpin. Silakan bisa berdiri ya semuanya. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, bantu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Ya, terima kasih untuk Mbak Slavina. Silakan masuk ke tempat duduk. Ya, jadi kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai teks anekdot. Kemarin sudah menganalisis ya mengenai teks anekdot, mengenai unsur struktur ya. Ya, strukturnya sudah, kebahasaannya juga sudah. Coba saya mengingatkan lagi kepada Anda mengenai ciri-cirinya teks anekdot coba sebelum nanti masuk ke materi kali ini. Ciri-cirinya apa coba teks anekdot itu? Siapa? Yuk. Mbak Jessica silakan. Memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau menyindir. Keselirikan, berupa teks yang mendekati perumpamaan, serta menampilkan tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan bertuju pada orang-orang penting. Yang lainnya? Coba Diva. Masih anekdot ya. Sebagai sarana Menghibur, tawa, mengkritik dan menyindir. mengkritik dan menyindir. Bagus sekali. Yang dikritik siapa di sini? Orang penting. Orang penting atau pejabat pemerintahan atau mungkin masalah sosial ya, ketimpaan-ketimpaan yang ada di masyarakat juga bisa ditampilkan di sini. Terus mengenai strukturnya sekarang, masih ingat apa enggak? Nanti hubungannya dengan menulis ini ya, strukturnya harus benar dari segi strukturnya. Coba dari segi strukturnya, silakan Mas. Abstraksi, Orientasi, krisis, reaksi. Kalau abstraksi itu apa coba? Abstraksi. Silakan Mas. Menggambarkan teks anekdot secara umum sehingga pembaca gambaran awal dari suatu cerita. Tadi yang mengawali menggambarkan di sini ya sebagai awalnya. Itu namanya atraksi. Walaupun berjawab opsional, tapi Anda kalau menulis nanti ya ditulis ya. Yang kedua,
Orientasi. Yuk, silakan. Mbak Slavina. Orientasi. Adalah awal kejadian hasil cerita dan juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita itu terjadi. Orientasi itu latar belakang ceritanya. Terus krisis. Yuk, krisis. Mbak Sekar, silakan. Krisis menjelaskan ketika puncak masalah terjadi pada sebuah cerita teks anekdot. Ya, bagus sekali. Nah, puncak masalahnya krisis. Sekarang reaksi. Nah, sekarang reaksi. Ya, silakan Mbak. Pemecahan masalah. Yang keras ah. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah, tanggapan ya terhadap krisis. Yang terakhir, koda. Nah, koda. Silakan Mbak. Ya, silakan. Kode adalah struktur teks anekdot yang terakhir sebagai penutup. Ya, sebagai penutup cerita. Di sini opsional juga, tapi kalau Anda menulis usahakan yang lengkap ya. Dari segi abstraksinya, terus orientasinya, terus krisis, terus reaksi, terus kodanya. Sekarang kebahasaannya, masih ingat apa enggak? Coba dari segi kebahasaan. Coba Mbak Slavina, kebahasaannya satu menggunakan apa? Menggunakan kata kerja material. Material. Yang kedua? Menggunakan pertanyaan retoris. Retoris. Retoris itu apa? Kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Terus apa lagi? Menggunakan majas. Menggunakan majas. Terus? Menggunakan kata penghubung. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Ya, bagus sekali. Terus sekarang mengenai tujuannya. Tujuan teks anekdot itu apa coba tujuannya? Yuk, silakan. Ya. Yuk, silakan Mas. Anda. Tujuan teks anekdot adalah menghibur pembaca. Menghibur, ya. Terus apa lagi? Membangkitkan tawa para pembaca. Membangkitkan tawa, ya. Karena kelucuannya, jadi bisa membangkitkan tawanya. Terus? Yang ketiga, sarana untuk mengkritik dan menyindir. Sarana untuk mengkritik atau menyindir. Terus yang terakhir? Yang keempat, menggambarkan karakter-karakter dengan singkat dan langsung pada intinya. Menggambarkan secara singkat dan langsung pada intinya. Jadi di sini yang dikritik tuh biasanya orang-orang penting, ya, atau mungkin yang ada di masyarakat sosial juga bisa. Terus apa yang Anda petik dari pelajaran hari ini? Ya, Anda petik manfaatnya mempelajari teks anekdot. Apa coba? Yuk, silakan Mbak Sekar. Manfaat mempelajari teks anekdot adalah bisa menghibur dan membangkitkan tawa pembaca, bisa memberikan hiburan karena cerita dan ilustrasinya yang lucu, serta menyindir atau mengkritik secara halus para perilaku tokoh politik atau tokoh penting. Iya, bagus sekali. Mungkin ada lagi yang ingin menambah, Jessica? Kita sebagai siswa atau hari ini di jurusan ini bisa mengetahui struktur teks anekdot. Kita bisa membuat teks anekdot. Kita bisa menyindir, mengkritik secara halus, tapi disampaikan dengan lucu dan membangkitkan tawa. Berarti kita di samping menilai itu berarti apa menilai itu? Mengenai baik buruk ya, memberikan kritikan terhadap timpaan-ketimpaan sosial yang ada di masyarakat. Di samping itu juga apa? Kita dapat mengambil nilai plusnya ya dari cerita tersebut. Tentunya dengan menggunakan bahasa yang baik, yang santun. Jadi tidak boleh sarkasme.
Kalau Anda menggunakan bahasa yang sarkasme, yang terang-terangan, nah, apalagi tunjuk orangnya, bagaimana ini? Ada undang-undang ID-nya, dilarang, tidak boleh, ya. Jadi harus cara yang baik, walaupun di sini Anda menyampaikan cerita berbentuk fiksi, yaitu berbentuk cerita anekdot. Ya, bagus sekali. Terus untuk materi kali ini mengenai menulis, teks anekdot. Jadi nanti itu Anda harus tahu tentang strukturnya. Tadi sudah disebutkan dari segi struktur. Apa strukturnya? Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kerja. Jangan sampai lupa. Terus dari unsur kebahasaannya, ya toh, menggunakan konjungsinya, kalimat retorisnya, menggunakan majas dan lain sebagainya, ya. Terus tujuannya untuk kali ini, pembelajaran kali ini yang harus Anda capai, Anda itu harus bisa membuat teks anekdot berdasarkan nanti gambar, ya. Dari gambarnya sudah saya kasih nanti ya gambarnya. Nanti Anda membuat cerita berdasarkan gambar. Ya, nanti Anda tentukan temanya, terus Anda buat kerangkanya, terus dikembangkan kerangka tersebut. Tidak hanya dilihat aja, dibuat kerangkanya aja, berdasarkan itu. Dan didasarkan pada gambarnya, disesuaikan di situ, ya. Baik, jadi untuk KKM kali ini itu masih 70 ya. Itu untuk mencapai 70 Anda juga harus bekerja keras ya, melalui proses, tidak langsung hasilnya. Oke, sekarang saya tayangkan coba ini PowerPoint-nya ya. Nanti bisa Anda baca sendiri. Ini dari segi ciri-cirinya, terus tujuannya, terus dari segi strukturnya, terus kebahasaannya, terus langkah-langkah menulis teks anekdot. Langkah-langkahnya apa menulis teks anekdot itu? Yang pertama, menentukan topiknya. Topiknya apa? Nanti Anda sesuaikan dengan gambar yang saya berikan. Terus yang kedua, menentukan peristiwanya. Terus yang ketiga, tokohnya. Tokohnya siapa? Karena ini merupakan cerita, berarti harus ada tokohnya. Anda harus ingat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, unsur intrinsiknya menyangkut temanya, tokohnya, alurnya, ya toh? Terus apa lagi? Latarnya, setting tadi ya, setting waktu, tempat, suasana, terus sudut pandangnya bagus sekali. Terus terakhir, iya bagus sekali untuk Jessica, ada amanatnya. Terus dari unsur ekstrinsiknya di sini apa coba Diva? Ekstrinsik berarti unsur yang ada di luar cerita. Siapa yang bisa coba angkat tangan? Diva, silakan Pak. Nah, menyangkut biografinya, ya toh? Bagus sekali untuk Diva. Terus apa lagi? Iya, latar belakang berarti dari biografinya, terus sosialnya, ya toh? Ekonomi, budaya, politik juga mempengaruhi proses penciptaan. Nanti orang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Mengapa kok berbeda? Lawang orangnya berbeda, wawasannya berbeda, ya toh? Nah, terus apalagi pandangannya juga berbeda, ya toh? Wawasannya juga berbeda, pengetahuannya juga berbeda. Kalau sama berarti apa nih ceritanya kok sama? Berarti mencontoh, ya toh? Baik.
Ini sudah saya tayangkan. Sekarang Ibu membagikan LKPD-nya. Silakan langsung bentuk kelompoknya. Yuk, silakan. Berdasarkan kelompok masing-masing yang sudah dibentuk. Ini yang untuk kelompok 1 bisa diambil di sini, coba gambarnya. Kelompok 1, kelompok 2 sama LKPD-nya. Gambarnya. Kelompok 1. Sama LKPD. Kelompok 2, kamu kelompok berapa? Kelompok 1. Ya udah. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kalau sudah langsung bisa bertanya jawab sama temennya. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya. Kelompok 6. Ya. Kelompok 7. Kalau Anda bisa dikerjakan di Word atau PowerPoint atau mungkin di kertas juga boleh. Ini sudah saya sediakan kertasnya kalau secara manual. Kalau pengen secara manual juga saya sediakan kertas untuk lembar jawabnya. Ini bisa ngambil satu-satu. Silakan. Dibagikan, Mas. Sama kok. Sudah menerima semuanya? Ya, langsung aja bisa tanyakan kepada temannya. Ya, terima kasih. Bisa bertanya jawab. Anda tentukan temanya berdasarkan gambar. Terus dibuat kerangkanya. Ini saya tayangkan juga di layar, coba biar lebih jelas. Ya, ini untuk gambar pertama. Anda sesuaikan. Ini untuk gambar kedua. Jangan sampai keliru ya. Ini gambar ketiga. Gambar keempat. Gambar kelima. Gambar keenam. Gambar ketujuh. Silakan Anda bisa berdiskusi sama temennya, tulis temanya apa, terus kerangkanya jika ditulis. Tema, kerangkanya. Kelompoknya ditulis, kelompoknya di siapa? Kelompok, ya kelompokmu, kelompok semuanya. Ya sini, ya sini. Nama lengkap. Iya. Nomor absen. Tulis temanya, kerangkanya, tulis kelompoknya. Mungkin tidak
Gimana kelompoknya Jessica, ada kesulitan apa tidak ini? Sangat lancar. Oh ya, bisa dibuat boleh atau mungkin di kertas yang ibu sediakan tempat jawab ibu. Atau PowerPoint juga boleh, silahkan. Axel, gimana kelompoknya? Nggak ada masalah? Gimana? Ada masalah? Nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada? Belum, ya baik. Ini kelompoknya ada masalah apa enggak? Yang belum jelas bisa ditanyakan. Nggak cukup di belakang boleh, silakan. Atau mungkin pakai Word juga boleh buat ceritanya. Silakan. Silakan pilih salah satu. Ini gimana kelompoknya? Ada masalah apa enggak? Tidak. Bisa ditanyakan ya nanti ya kalau ada yang belum jelas. Gimana kelompoknya Diva? Ada masalah enggak, Div? Enggak, Bu. Aman. Belum ada masalah. Gimana kelompoknya? Ada masalah dengan gambar? Tidak. Ada maksud? Tidak. Baik. Gimana Mbak? Ada masalah apa enggak? Ini boleh ditulis di Oh boleh, atau mungkin di lembar jawab yang ibu sediakan, boleh. Oh enggak cukup di belakangnya juga boleh, silakan. Pakai Word boleh, PowerPoint boleh, atau mungkin kalau nggak bawa pakai kertas yang disediakan. Gak ada masalah ya? Ya, baik.
masuk ke kelompok masing-masing. Silakan Anda diskusikan. Serasa cukup ya untuk pengerjaan ya. Silakan Mas Diva bisa dipimpin untuk tampil temennya presentasi sebagai moderator. Hadapnya ke depan semuanya. Ya, sudah selesai diskusinya. Saya tak duduk sini kan. Saya mengambil
Bentar, ya adabnya ke depan semuanya. Jessica, yuk, sudah selesai diskusinya. Hadap ke depan semuanya. Sudah siap semuanya? Sudah? Silakan. Selamat pagi teman-teman. Masih semangat nggak pagi ini? Saya Dimas Satrio Widyansyah sebagai moderator. Kali ini saya akan membuka presentasi tentang teks anekdot yang sudah kalian diskusikan. Kali ini saya persilakan kelompok 1 untuk melakukan presentasi dari teks anekdot yang telah kalian diskusikan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan teks anekdot bergambar yang bertemakan bahasa daerah yang sudah kami buat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing yang beranggotakan Muhammad Faisal Hasanuddin, absen 21, Putri Wijayanti, absen 24, Rian Bambang Suryanto, absen 28, dan saya Vincentius Axel Sinananda, absen 34, Yusuf Maulana Fatah Raif, absen 35, dan yang terakhir Juni Nurmalita Sari, absen 36. Baik, kami akan membacakan teks anekdot yang sudah kami buat. Pada suatu hari, terdapat 3 orang anak yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Udin dari Jawa Barat, Niman dari Jakarta, dan Bejo dari Jawa Tengah. Ketika sedang asik bermain di perumahan yang sedang dibangun, Udin tiba-tiba terperosok jatuh ke dalam lubang yang rencananya akan dijadikan sumur. Udin, Niman, dan Bejo merupakan sahabat yang tinggal bersama dalam satu kontrakan waktu sedang KKN di desa terpencil. Udin sedang menimba air di sumur ketika tak sengaja ia terpleset ke dalamnya. Tolong, tolong, teriak Udin. Niman dan Bejo yang sama-sama mendengarnya teriakan Udin bergegas menuju sumur. Apa itu? Kata kedengaran lu ngomong apa? Kata Niman dengan Udin berkali yang kental. Ia pun berkata ke Bejo, coba dah ambil kembali buat si Udin. Sebentar kemudian, Bejo sudah kembali dengan membawa tali. Niman pun melemparkan ujung tali ke dalam sumur. Taraje, taraje, teriak Udin dengan nada tak puas. Bejo menarik lagi talinya dengan ekspresi heran. Taraje katanya. Yo taraje. Ajaknya ke Bejo. Mereka pun pergi. Meninggalkan Udin yang kedinginan di dalam sumur. Sekian presentasi dari kami. Nah teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok 1 kepada para audiens. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Baik, Pak Sekar. Saya secara Anugrah Lestari, absen 21, ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Dalam teks anekdot yang telah kalian buat tadi, apakah ada kaidah kebahasaan tentang penggunaan kalimat langsung? Lalu, bagaimana spesifik atau ciri khusus yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut termasuk dalam kalimat langsung? Terima kasih. Menurut penyaji, maksud apa saja yang terdapat dalam teks tersebut?
material di dalam teks anekdot yang kalian buat dan beri contohnya. Contoh konstruksi temporal yang digunakan dalam teks tersebut. Pak Cahya. Dalam banyak pembahasan yang kalian jelaskan, apakah ada kalimat retoris dalam cerita tersebut? Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan. Yang pertama dari Kaskar Arum. Apakah ada kebahasaan tentang penggunaan kalimat langsung? Lalu bagaimana spesifik atau ciri khusus yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat langsung? Ada spesifik atau ciri khusus kalimat langsung menggunakan tanda petik dalam bahasa tulis. Bagian kutipan dapat berupa kalimat berita atau perintah dan kalimat tanya. Kata ganti orang pada bagian kalimat yang dikutip tetap. Intonasi bagian yang dikutip lebih tinggi daripada bagian lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cahya Aulia. Apakah ada kalimat retoris dalam teks tersebut? Jawabannya tidak ada. Saya akan menjawab pertanyaan Kak Bilar Andi. Karena konstruksi temporal yang digunakan dalam teks tersebut, sebentar kemudian Jo sudah kembali dengan membawa tali. Iman pun melempar ujung tali ke dalam sumur. Yang keempat ada pertanyaan dari Kak Jimmy. Apakah ada kalimat material dan berikan contohnya? Jawabannya adalah ada, yaitu bermain, berlibat, melemparkan, membawa, menarik, dan sebagainya. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Jessica Valencia. Yang pertanyaannya, hadis apa yang terdapat dalam teks tersebut? Jawabannya tidak ada. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah puas? Jika sudah, sekian presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali untuk kelompok 1. Silahkan bisa kembali ke tempat. Bisa dilanjutkan lagi untuk kelompok berikutnya. Silakan moderator. Nah teman-teman, kelompok 1 sudah melakukan presentasi. Setelah ini, silakan kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2 untuk ke depan dan melakukan presentasi atas tugas yang kalian buat. Saya persilakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aulia Sabrina absen 5. Saya Tirza Novalis Kendoret dari absen 2. Saya Muhammad Nurul Ifari absen 22. Saya Muhammad Abdul Rifana absen 20. Saya Muhammad Didi Sakaisi absen 25. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang membuat teks anekdot dengan tema budayakan hidup hemat. Suatu hari di bulan Ramadan, Bu Ani sedang membersihkan rumah. Ia mengecek segala hal yang ada di rumah, terutama kebutuhan dapur. Bu Ani mengeluh karena ternyata barang kebutuhan dapurnya hampir habis. Padahal ia dan suaminya yang bernama Agus sedang berusaha untuk hidup hemat. Balik berkata, Pak, kebutuhan dokter mau habis. Kapan ke sekolahnya? Agus menjawab, loh, sudah bisa Bu, ya sudah sekarang saja. Balik berkata, oke Pak, aku siap-siap dulu ya. Bani senang dan bergegas untuk pergi ke swalayan bersama dengan suaminya. Di sana, Pak Agus mempercayakan seluruh kebutuhan
Tuhan Daud ke istrinya, yaitu Tuhan. Agus berkata, kamu saja yang pilih aku itu, aku tunggu tinggal saja. Tuhan menjawab, ya Pak. Karena Bu Ani berbelanja saat siang hari dan di bulan Ramadan, Bu Ani memilih hampir seluruh makanan yang ada di etalase swalayan. Bu Ani berkata, sepertinya barang-barang ini dibutuhkan. Setelah mengambil semua kebutuhan, Bu Ani mengganti Pak Agus. Karena barang yang diambil Bu Ani sangat banyak. Pak Agus pun kaget dan berkata, bukannya kalau puasa makan kita jadi berkurang, kok belanja makanan saja? Bu Ani pun menjawab, ya, untuk balas dendam waktu buka. Pak Agus, seharusnya jangan begitu, agar tidak boros kita membeli barang yang penting saja. Bu Ani, baiklah kalau begitu, barang yang tidak begitu penting untuk kembalikan terlebih dahulu. Setelah itu Pak Agus dan Bu Ani membayar di kasir lalu pulang. Sesampainya di rumah waktu berbuka, 3 sebentar lagi mereka pun bersiap untuk berbuka. Itu adalah teks dan anekdot yang telah kami dua-dua. Ada yang ingin ditanya? Silakan Raden. Ya, Bapak. Bagaimana yang menunjukkan kepada kita tersebut? Terima kasih. Peserta, saya sekarang menjadi Lestari, absen 31. Pertanyaannya, apa saja kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks anekdot yang telah kalian buat tadi? Saya punya sisa Anda 34. Apakah pada teks tersebut terdapat kaidah kebahasaan kalimat retoris? Terima kasih. Nama saya adalah Abdi Sawan, absen 8. Pertanyaannya, apakah terdapat bagian moda pada teks tersebut dan jika ada pada bagian mana? Saya Benyamin Citalo Kristianto, absen 4. Apakah ada struktur abstraksi dalam teks yang kalian buat? Saya akan menjawab pertanyaan dari Marita. Bagian krisis yang mana? Bagian krisis itu terdapat pada karena Bu Ani berbelanja saat siang hari dan di bulan Ramadan. Bu Ani memilih hampir seluruh makanan yang ditaruh di swalayan. Bu Ani sepertinya barang-barang ini dibutuhkan. Setelah mengambil kebutuhan, Bu Ani mengambil Pak Agus karena barang yang dibutuhkan sangat banyak. Pak Agus pun kaget dan berkata, bukannya kalau puasa makan kita jadi berkurang, kok belanja makan seragam? Bu Ani pun menjawab, ya untuk puasa yang itu Pak Agus. Terima kasih. Untuk pertanyaan Mbak Sekar, kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks anekdot yang telah kelompok 2 buat itu apa? Dari kelompok 2 menemukan kaidah kebahasaan pertama menggunakan kalimat langsung, kedua menggunakan kalimat tidak langsung, menggunakan keterangan waktu, menggunakan kalimat perintah, penggunaan nama orang ketiga tunggal, kata kerja material, dan menggunakan kalimat retoris. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Axel. Yaitu pertanyaannya, apakah di kaidah kebahasaan ada kalimat retoris? Jika ada, apa kalimatnya? Ya ada. Saat Pak Agus bilang, loh, sudah habis kaki. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Jar. Apakah terdapat bagian kode pada teks tersebut? Terdapat, yaitu setelah itu Pak Agus dan Bu Ani membayar di kasir lalu pulang. Bersamanya di rumah waktu berbuka tinggal sebentar lagi mereka pun bersiap berbuka. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Benyamin. Apakah terdapat bagian abstraksi pada teks tersebut? Dan jika ada, pada bagian mana? Jawabannya adalah ada, yaitu terletak pada suatu hari di bulan Ramadan. Bu Ani sedang membersihkan rumah. Ia mengecek segala hal yang ada di rumah, terutama kebutuhan pokok. Bu Ani mengeluh karena ternyata barang kebutuhan banyaknya habis. Padahal ia dan suaminya yang bernama Pak Agus dan dan presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Nah itu tadi presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok selanjutnya silakan untuk mempersiapkan diri. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Bagus sekali pertanyaannya. Bisa dilanjut untuk kelompok berikutnya. Silakan moderator untuk memimpin. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat teks anekdot berdasarkan gambar karikatur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gelar Abdi Distawan, absen 8. Nama saya Muhammad Bakri Indrawan Subisa, absen 23. Saya Firna Widya Putri, absen 19. Nama saya Nana Aka Eka Diana, absen 11. Nama saya Rahmat Yusri Rohani, absen 12. Akan saya bacakan berjudul Rokok. Di pagi hari, Andi berjalan menuju halte, di mana orang-orang yang ingin menunggu bus untuk pergi ke tempat kerja. Setelah sampai di halte, dia bertanya kepada seorang buruh pabrik yang sedang menunggu bus kopaja sambil merokok. Lalu Andi memulai percakapan. Andi berkata, "Aduh, tebal dan jorok sekali asap bus itu. Panas ya, Pak?" Buruh itu pun menjawab, "Iya nih, asap kopajanya juga tebal." Andi pun kembali bertanya, "Bagaimana tanggapan Anda jika melihat orang yang menyebabkan polusi lebih dari asap bus itu?" Buruh itu menjawab, "Hajar aja tuh orang." Lalu Andi menghajar buruh pabrik tersebut. Setelah menghajar orang tersebut, Andi memberikan brosur kepada buruh itu. Lalu Andi berjalan tidak jauh dari halte itu dan menemukan seorang karyawan swasta yang sedang merokok dan sedang menunggu bus juga. Andi pun berkata, "Aduh, asapnya menunjukkan sekali ya." Karyawan itu pun menjawab, "Iya nih, anak saja dari global warming." Lalu Andi bertanya, "Bagaimana respon Anda terhadap orang yang menyebabkan polusi lebih dari asap kendaraan?" Karyawan itu pun menjawab, "Tambah saja orangnya." Lalu Andi menyapa orang tersebut dan memberi brosur kepada orang tersebut. Kemudian Andi menegur orang tersebut agar tidak merokok di tempat umum agar tidak mengganggu orang sekitar. Rupanya brosur itu bersisi asap rokok mengandung polutan 10 kali dari mesin. Nah teman-teman, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3 kepada para audiens. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Yuk silakan semua aktif. Menurut pengaji, macis yang disampaikan pada jenis macis liar apa? Kalau saya sekarang juga sekarang 21. Pertanyaannya, bagaimana latar suasana dari teks anekdot yang telah lalu dibuat yang berjudul Rokok? Ini Pada kalimat manakah yang termasuk abstraksi? Apa saja struktur yang ada pada cerita bacaan Sergio Rokok? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Jessica. Manakah yang merujuk pada majas sindiran, yaitu majas ironi. Aduh, asapnya menyejukkan sekali ya, karena ia menunjukkan latar suasana yang berkebalikan dengan yang sebenarnya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sekar. Bagaimanakah latar suasana dari teks anekdot tersebut? Pada suasananya adalah panas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak ini. Pertanyaannya yaitu pada kalimat manakah yang termasuk abstraksi? Kalimat yang termasuk abstraksi adalah di pagi hari, Adi berjalan menuju halte di mana orang-orang ingin menunggu bus untuk pergi ke tempat kerjanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Kak Axel. Struktur apa saja yang ada pada teks anekdot tersebut? Struktur yang ada pada teks anekdot tersebut meliputi abstraksi, orientasi, tesis, reaksi, dan konklusi. Terima kasih. Gimana teman-teman? Apakah sudah pas? Jika sudah, sekian presentasi dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali untuk kelompok 3. Bisa dilanjut, silakan moderator. Selanjutnya kelompok 6. Untuk saya persilakan ke depan dan melakukan presentasi.
Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Maisel Sawitri dari kelompok 6 yang akan berdasarkan hasil diskusi kami berjudul ini fungsi buku yang baru. Sebelum itu, maaf ini kelompok kami. Saya Benyamin Dicandra Kristianto dari absen 4. Saya Sarina Putri Indriana, absen 9. Saya Ahmad Bunyi absen 1. Baik, untuk struktur yang pertama yaitu alkitab. Pada suatu pagi yang gelap, saat pelajaran berlangsung dalam kelas, Rio mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan dengan sesama. Saat pergantian pelajar, Rio membawa buku untuk pelajaran tersebut. Rio pun panik, kemudian ia menggunakan akalnya agar guru tidak curiga terhadapnya. Ia menggunakan akalnya dengan membuka buku bahasa Indonesia. Tesis, namun usaha yang dilakukan Rio berjalan dengan sia-sia. Saat guru mendekat dan memperhatikan Rio, guru tersebut tahu jika Rio tidak menjawab buku pelajaran. Sontak saja guru itu langsung memarahi Rio dan melempar buku ke arah anak itu. Menurut guru Rio, telah menyepelekan dan tidak niat untuk mengikuti pelajaran. Reaksi. Setelah kejadian tersebut berlangsung, Rio hanya terdiam. Tiba waktunya pelajaran guru itu selesai. Teman-teman Rio mencoba menghibur dan berusaha agar Rio lupa akan kejadian yang berlalu. Nangning, Kang, oh, ayo dong, Rio senyum. Kita teman Rio yang selama tapi saat istirahat, guru itu kembali menghadiri Rio dan meminta maaf atas kelakuannya tadi terhadap anak laki-laki dan Rio pun memaafkan guru itu lalu berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Koda, Rio menyadari kejadian tersebut tidak akan terjadi. Jika ia tidak terlibat dan membawa buku pelajaran, kejadian itu sudah pasti selalu teringat di benaknya. Namun ia memilih untuk menyelesaikan secara baik-baik, biarpun tahu jika perlakuan tersebut tidak pantas dilakukan terhadap anak murid meski mereka melakukan kesalahan sekalipun. Nah teman-teman, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 6. Pada audiens, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Yuk, silakan yang ingin bertanya. Di dalam teks anekdot yang telah kalian buat, kaidah kebahasaan apa saja yang ada di dalamnya? Terima kasih. Sebutkan struktur apa saja yang terdapat pada teks anekdot tersebut. Terima kasih. Saya dan Bira bisa lima. Adakah konjungsi dalam teks yang kalian buat? Untuk yang terakhir, apakah terdapat kalimat katalis pada teks yang telah kalian buat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adriza. Kaidah kebahasaan yang ada dalam teks ini fungsi buku yang baru. Kata kerja material. Sontak saja guru itu langsung memarahi Rio dan melempar buku ke arah anak itu. Kedua, konjungsi temporal. Saat pergantian jam pelajaran, Rio lupa membawa buku pelajaran tersebut. Rio pun
panik, kemudian ia menggunakan akalnya agar guru tidak curiga terhadapnya. Ia menggunakan akalnya dengan membuka buku bahasa Indonesia. Jadi saya akan menjawab pertanyaan mereka. Struktur pada kelompok kami yang terdapat abstrak yang terdapat pada paragraf pertama, orientasi yang terdapat paragraf kedua, krisis yang terdapat pada paragraf ketiga, reaksi yang terdapat pada paragraf keempat, dan yang terakhir juga yang terdapat pada paragraf terakhir yaitu kelima. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Adakah konsumsi dalam teks tersebut? Dari teks anekdot kami yang berjudul ini fungsi buku yang baru, terdapat konsumsi temporal, yaitu kata kemudian pada kalimat saat pergantian pelajaran. Beliau lupa membawa buku untuk pelajaran tersebut. Beliau berpanik, kemudian ia menggunakan akalnya agar guru tidak curiga terhadapnya. Ia menggunakan akalnya dengan membuka buku bahasa Indonesia. Saya untuk menjawab pertanyaan dari Kak ini, apakah ada pertanyaan retoris dari teks tersebut? Jawabannya tidak. Bagaimana teman-teman yang kalau jawab? Jika sudah, sekian sudah training kelompok 6, tepuk tangan. Ya, sudah cukup ya untuk 4 kelompok. Silakan Mas Diva bisa ditutup. Sekian presentasi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Diva Satria Widiansyah selaku moderator. Mohon izin untuk pamit untuk diri. Sekian, terima kasih. Silakan bisa menempati kursi yang kosong. Ya, terima kasih untuk moderator yang telah memimpin diskusinya dengan baik. Ini dapat berjalan dengan lancar ya dalam diskusi kali ini. Baik, untuk kali ini kesimpulannya apa coba? Setelah Anda tadi belajar mengenai anekdot, menulis teks anekdot, kesimpulannya apa yang Anda peroleh? Jadi Anda bisa, ya silakan Mbak. Cuma yang dapat saya simpulkan adalah kami dapat mengetahui dan dapat menganalisa mengenai struktur dalam teks anekdot dan kaidah kebahasaannya. Dapat menganalisa struktur dan kebahasaannya. Walaupun itu berwujud gambar, terus nanti dibuat ceritanya. Apakah ada yang kesulitan dalam membuat cerita? Bisa? Akan lebih mudah dengan menggunakan gambar. Jadi Anda bisa menyampaikan inspirasi Anda, kritikan, atau penilaian. Ini bisa berwujud gambar. Lah gambarnya tadi gambar anekdot ya. Nah, ini disesuaikan. Tentunya dengan menggunakan bahasa yang bagaimana? Yang santun, yang baik. Tadi dalam menyampaikan dari kelompok 5, 2, 3, 6 saya kira udah masuk semuanya di situ ya. Tidak ada yang menyimpang. Sudah bagus. Sesuai dengan gambar. Terus untuk materi kali ini apakah ada kesulitan Anda? Ada masalah apa tidak? Yang belakang ada masalah apa tidak?
bisa diterima semuanya? Jadi mengenai anekdot itu apa? Cerita yang lucu, yang menggelitik, yang membuat tawa, ya toh? Nah, yang isinya mengkritik atau menilai. Yang dinilai siapa? Orang-orang penting atau mungkin kehidupan sosial ya, terjadi ketimpaan-ketimpaan sosial yang ada di masyarakat itu juga bisa diangkat. Terus dari segi ciri-cirinya, jadi nanti kalau menulis Anda sudah hafal satu cirinya menghibur. Terus apa lagi? Berisi sindiran. Terus yang disindir biasanya ya orang-orang penting atau ketimpaan-ketimpaan sosial yang ada di masyarakat. Terus apa lagi? Ceritanya bisa menggunakan kehidupan masyarakat, maksudnya kehidupan masyarakat ya, kehidupan sehari-hari bisa. Terus dari segi strukturnya jangan sampai lupa. Apa yang pertama? Abstraksi, terus orientasi, terus krisis, terus reaksi. Terus dari segi kebahasaannya, kata-kata material, menggunakan konjungsi, retoris, ada menggunakan majas, terus apa lagi? Penggunaan kata penghubung atau konjungsi sama itu tadi. Ya, baik, kata kerja material ya toh? Ya, tadi ini gambarnya tadi. Coba yang gambar pertama. Jangan lupakan bahasa daerah kalian ya. Nah, tadi sudah bagus itu. Berarti bagaimana? Dimanapun berada kita tidak boleh melupakan bahasa daerah. Intinya seperti itu. Nanti Kak ceritanya bisa dibuat sendiri. Ya, bagus itu, sudah benar tadi Anda buat. Terus gambar yang kedua. Bukankah kalau puasa makan kita jadi berkurang? Kok belanja makanan seabrek ya untuk balas dendam waktu buka? Nah, ini bagaimana ini? Ini juga kritik sosial ya ini ya. Ini kalau misalnya puasa ini biasanya ya ibu-ibu bisanya belanja terlalu banyak. Berarti bagaimana ini? Nah, tidak boleh hidup boros. Ya. Terus untuk gambar yang ketiga, tadi juga sudah benar. Wah, mulai besok nggak mau merokok lagi, dah gue. Nah, di bawahnya ini ada tulisan penyakit, berarti merokok itu menyebabkan penyakit. Tapi masyarakat tuh di sini masih banyak ya, walaupun tahu itu menyebabkan penyakit kalau merokok. Karena apa? Ya karena sudah kecanduan ya, mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan orang lain. Ya baik. Terus yang keempat, ini sabar ya nak, Indonesia tanah air beta. Mandinya besok aja, mengapa airnya tak ada? Ini Indonesia terkenal dengan bagaimana ini? Kaya akan alamnya ya, pegunungannya. Tapi kenapa kok sumurnya kering? Berarti ada yang tidak beres di sini. Mungkin dari segi manusianya, ya toh? Mungkin penebangan kelihatan, ya toh? Terus gambar kelima, waduh airnya udah kuning. Gara-gara kemarau panjang kita mulai krisis air bersih nih. Ya gara-gara pemerintah yang korup kita selalu krisis pejabat bersih ya. Ini berarti di sini Indonesia itu masih banyak terjadi korupsi di situ. Ini menyindir juga. Anda bisa tadi sudah disampaikan juga, tapi dengan cara yang baik, yang halus. Jadi nanti yang menerima biar nanti bisa merubah sikapnya. Berarti ada nilai plusnya, ya toh?
Kalau misalnya tidak berubah Bu, tidak berubah ya tidak apa-apa. Yang penting Anda sudah memberikan kontribusi yang baik. Ya toh? Lewat cerita anekdot. Terus gambar ke-6, kok buku sekarang sudah beralih fungsinya ya? Nah, ini di Bapak Ibu gurunya, yang ini anaknya. Mungkin anaknya terlalu bandel di sini ya, terus dilempar sama bukunya. Tapi sekarang jarang sekali ya yang seperti ini. Tapi mungkin ya masih ada satu dua. Mungkin kalau di kota di sini sudah nggak ada ya. Anaknya nurut-nurut semuanya, baik. Jadi jangan membuat kesal. Kesal siapa? Bapak Ibu gurunya, ya toh harus yang baik. Jadi di sini buku tidak disalahfungsikan, tapi untuk belajar bukan untuk melempar, ya untuk kekerasan di sini ya. Bagus sekali. Lagi musim corona duit susah lo malah bela-bela beli sepeda lipat. Kan sekalian buat menjaga stamina supaya tetap bugar, Mak. Nah, ini dulu ya, pas corona susah mencari uang, tapi bagaimana ini? Disempatkan untuk membeli sepeda lipat. Bisa ya? Nggak ada kesulitan. Baik, sekarang Ibu mau mengevaluasi Anda, silakan bisa masuk ke tempatnya masing-masing. Yuk, langsung bisa bagikan soalnya. Langsung di sini ya, tulis nama, kelas, nomor, dikerjakan di kertasnya. Ini enggak kosong. Ayo Mas, silakan buka. Siapa yang belum dapat? Silakan bisa diambil di depan. Sudah lengkap semuanya ya? Ya, silakan langsung dijawab.
Sudah selesai? Yuk, kalau sudah bisa dikumpulkan lembar jawabnya. Kasih nama ya, nama kelas. Ya, bisa dikumpulkan di depan. Kumpulkan sini, Mbak. Ya, taruh. Yang belum mengumpulkan? Ya, terima kasih. Sudah semuanya mengumpulkan? Ya, baik. Kalau sudah semuanya, sekarang saya mau tanya kepada Anda. Jadi untuk materi anekdot, apakah ada kesulitan dari Anda? Mulai dari awal hingga menulis di akhir. Kembali mengidentifikasi sudah, terus menganalisis ya. Dari struktur kebahasaan, sekarang menulisnya. Apakah ada kesulitan? Silakan yang kesulitan bisa ditanyakan. Mumpung masih ketemu. Yuk, silakan. Tidak ada? Mulai dari awal hingga akhir sudah bisa diterima pelajaran saya? Bisa diterima. Ini soal-soalnya bagaimana? Ada kesulitan? Tidak. Ya, nanti Anda pelajari lagi ya yang belum ya. Sambil dibaca kembali bukunya. Entah itu lewat buku paket yang sudah diberikan, atau mungkin lewat internet juga bisa, atau mungkin via browsing juga bisa ya toh, atau mungkin artikel. Nah, banyak sekali medianya. Jadi tidak hanya dari gurunya, Anda bisa lebih leluasa di sini untuk mencari bahannya. Yang penting gurunya sudah memberikan materi ini, Anda baca sendiri. Baik, karena tidak ada yang kesulitan, saya tutup untuk pelajaran kali ini. Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Terima kasih sekali.